Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hmm, Hari ini saya akan mencoba menyampaikan itu laporan kemajuan penelitian. Itu penelitian dosen pemula PDP, perancangan simulasi VR K3 untuk pemasangan akses poin di ketinggian. Yang mana ketua penelitiannya yaitu Bapak Wiki Lovandri SPD MKOM. Anggota penelitinya itu Ifnali Rahayu MPD. Selanjutnya anggota yang kedua yaitu Atika Ulia Akmal SPD MPD. Anggota mahasiswa peneliti yang pertama itu Alzat Rama, yang kedua Anggi Firmanjaya Saputra, selanjutnya itu Fitri Waldi, Ahmad Dafar Rahman, Fadila Azizi Ahmad, dan Ridwan. Itu dari anggota mitra. Selanjutnya yaitu latar belakang pada penelitian ini itu keselamatan dan kesehatan kerja ketiga dalam pemasangan akses poin di ketinggian sangat penting karena teknisi menghadapi risiko seperti jatuh, kesalahan instalasi, dan paparan medan elektromagnetik. Pelatihan ketiga yang bersifat teori sering kurang efektif karena tidak memberikan pengalaman nyata. Keterbatasan simulasi praktik juga mengurangi kesiapan teknisi. Virtual reality atau VR menjadi solusi inovatif karena mampu menghadirkan latihan pemasangan akses point secara aman, interaktif, dan mendekati kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang simulasi VR untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ketiga dalam pemasangan akses poin pada infrastruktur jaringan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang simulasi VR untuk pelatihan ketiga. Yang kedua yaitu beberapa efektif dan valid VR untuk meningkatkan kesiapan teknisi. Yang ketiga, bagaimana pengalaman pengguna dalam simulasi VR. Pendekatan pemecahan masalah ada beberapa, yaitu yang pertama analisis, yang kedua design, development, implementation, evaluation. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yang pertama yaitu kerangka teori, yang ke yang mana bagian dari kerangka teori itu adalah virtual reality VR dalam pelatihan keselamatan. Model pengembangan pembelajaran. Yang selanjutnya itu keselamatan kesehatan kerja di lingkungan menara telekomunikasi. Yang selanjutnya itu integrasi teknologi VR dalam industri utilitas. Kerangka konseptual yang pertama itu model pengembangan pembelajaran EDDI. Sistem pelatihan VR ketiga, simulasi pemasangan akses point di tower. Yang kedua itu peningkatan kompetensi dan kesadaran keselamatan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi dan kesadaran keselamatan. Penelitian ini mengacu pada keterpaduan antara teknologi virtual reality, model pengembangan pembelajaran EDI, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja ketiga dalam konteks pelatihan pemasangan akses
poin di ketinggian. Kerangka konseptual ini menggambarkan alur logis antara kebutuhan peningkatan keselamatan kerja di lapangan, proses pengembangan sistem pelatihan berbasis VR, serta hasil yang diharapkan berupa peningkatan kesadaran dan kompetensi teknisi. Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada 4 elemen. Yang pertama yaitu input, kedua proses, yang ketiga output, dan outcome. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan model pengembangan ED, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menghasilkan produk edukatif berupa sistem pelatihan, keselamatan kerja berbasis virtual reality yang dapat diuji cobakan dan divalidasi secara empiris. Selanjutnya yaitu model EDI terdiri dari 5 tahap analisis. Yang pertama yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Setiap tahap saling berhubungan dengan menghasilkan keluaran atau output tertentu yang menjadi dasar tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Icon PLN dengan melibatkan 2 kelompok utama. Yang pertama yaitu teknisi lapangan dan ahli K3. Subjek penelitian adalah produk yang dikembangkan. Instrumen penelitian ini disusun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam setiap tahapan pengembangan simulasi virtual reality VR K3 pada pemasangan akses point di ketinggian. Instrumen ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis penelitian dilakukan untuk menilai kemudahan penggunaan, efektivitas, dan kesesuaian sistem VR dengan kebutuhan pelatihan K3. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli media, ahli K3, dan peserta pelatihan pengolahan data mengikuti model Miles dan Haberman pada tahun 1994 yang meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu reduksi data, yaitu memilih dan mengelompokkan transkrip wawancara berdasarkan tema seperti efektivitas pelatihan. Yang kedua yaitu realisme simulasi dan aspek keselamatan. Penyajian data yaitu menyusun temuan dalam bentuk narasi untuk melihat pola serta penarikan kesimpulan yaitu merumuskan temuan penting dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem VR K3. Yang bab 4 selanjutnya yaitu hasil dan luaran yang dicapai. Hasil
Hasil luaran yang dicapai yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini terbagi menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan pelatihan. Sebagian besar teknisi belum memiliki pengalaman simulasi keselamatan kerja berbasis digital. Hanya mengikuti pelatihan konvensional berupa ceramah dan video. Yang kedua yaitu risiko utama. Yang ketiga, kendala pelatihan konvensional yaitu keterbatasan fasilitas menara uji dan waktu pelatihan yang singkat. Yang keempat yaitu kebutuhan teknologi pelatihan berbasis VR dinilai mampu menghadirkan kondisi kerja yang realistis dan aman tanpa resiko fisik. Luaran tahap analisis yaitu dokumen training needs analysis atau TNA, daftar risiko kerja dan SOP ketiga pada instalasi akses point di ketinggian. Yang ketiga yaitu peta kompetensi teknisi yang menjadi capaian pembelajaran pelatihan VR. Yang kedua yaitu hasil tahap desain. Tahap ini menghasilkan rancangan awal sistem pelatihan VR yang mencakup storyboard, skenario pelatihan, antar muka pengguna, dan lingkungan 3 dimensi. Yang ketiga yaitu hasil tahap development atau pengembangan. Luaran dari tahap development ini yaitu prototipe aplikasi VR K3 versi beta. Yang selanjutnya dokumentasi teknis pengembangan. Selanjutnya panduan penggunaan sistem VR dan paket aset 3D dan skrip interaksi sistem. Yang keempat itu hasil tahap implementation. Yang pertama itu data hasil uji coba. Yang kedua dokumentasi observasi dan wawancara peserta. Yang selanjutnya itu umpan balik pengguna terkait kemudahan penggunaan dan efektivitas pelatihan. Yang kelima itu hasil tahap evaluation. Yang pertama laporan hasil evaluasi SUS dan analisis umpan balik pengguna, rekomendasi perbaikan sistem VR, validasi ahli media dan ahli K3 terhadap kelayakan produk, versi final simulasi VR K3 siap digunakan dalam pelatihan teknisi. Luaran penelitian yang pertama yaitu produk utama, aplikasi VR K3 simulator untuk pelatihan pemasangan akses point di ketinggian. Yang kedua yaitu luaran artikel ilmiah, yang mana itu menunggu publish di halaman web https icunp.ac.id ICOFED. Selanjutnya yaitu dokumen pendukung. Dokumen pendukung yaitu berupa modul pelatihan dan panduan penggunaan simulator VR. Selanjutnya yaitu dokumentasi teknis dan laporan hasil evaluasi. Capaian sementara yang pertama yaitu tingkat pemahaman K3 meningkat berdasarkan hasil pretest dan post-test rata-rata meningkat 32%. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran risiko dan kepatuhan prosedural di lapangan. Itu luaran penelitian. Yang bab 5-nya yaitu kesimpulan dan saran, yang mana digitalisasi adalah realitas yang harus kita hadapi dan manfaatkan. Mari kita bersama-sama bersiap menyongsong masa depan yang serba digital. Penelitian ini berhasil mengembangkan
simulasi pelatihan K3 berbasis virtual reality atau VR untuk pemasangan akses point di ketinggian menggunakan model 8D. Tahap analisis menunjukkan perlunya media interaktif untuk meningkatkan pemahaman teknisi terhadap prosedur keselamatan kerja. Pada tahap perancangan, dibuat storyboard antar muka dan lingkungan tiga dimensi yang menyerupai kondisi kerja nyata. Rancangan tersebut kemudian dikembangkan menjadi prototipe VR menggunakan Unity tiga dimensi dan Oculus Quest 2 lengkap dengan elemen interaktif, sistem fisika, dan instruktur virtual. Hasil uji coba menunjukkan bahwa simulasi berjalan baik dan memberikan pengalaman pelatihan yang aman serta realistis. Yang kedua yaitu saran. Penelitian ini disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan peningkatan aspek interaktivitas dan realisme lingkungan agar simulasi VR semakin mendekati kondisi kerja sebenarnya. Uji coba berikutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai latar belakang untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, simulasi ini dapat diintegrasikan dalam program pelatihan K3 di industri maupun lembaga pendidikan vokasi guna meningkatkan efektivitas pembelajaran keselamatan kerja. Hanya sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.